Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji kepada Tuhan kita kalau kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Setiap hari adalah anugerah dari Tuhan dan setiap pagi adalah kesempatan baru untuk masuk dalam rencananya. Mari terlebih dahulu kita datang kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami pada hari ini. Saat kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan biar kami menaruh firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah hidup kami pada hari ini dan pada sepanjang hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah dimulai dari hal kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, semua orang tentunya ingin mencapai sesuatu yang besar, kedudukan yang tinggi, keberhasilan, pelayanan, atau bahkan memiliki iman yang sempurna. Tetapi seringkali kita lupa bahwa hal-hal besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Saudaraku, di dalam bahasa Yunani, kata setia di ayat ini adalah pistos, yang berarti dapat dipercaya, dapat diandalkan. Jadi, dalam ayat ini, Tuhan ingin melihat apakah seseorang bisa dipercaya, yang tentunya bermula dari hal-hal yang kecil. Saudaraku, mungkin Anda pernah melihat pertunjukan dari seorang pemain piano terkenal. Ketika orang-orang mendengar dia bermain dengan sangat indah, banyak yang berkata, "Saya juga ingin bisa bermain seperti itu." Tetapi saudaraku, mereka tidak melihat proses di belakangnya, bahwa sejak kecil pemain piano itu berlatih setiap hari, mungkin berjam-jam setiap hari, memainkan nada-nada yang sederhana, melakukan latihan-latihan kecil secara terus-menerus sampai akhirnya menghasilkan kemampuan yang luar biasa. Kehidupan rohani kita juga seperti itu. Iman yang kuat tidak muncul secara tiba-tiba, namun dibentuk melalui latihan-latihan kecil setiap hari, seperti membaca firman Tuhan, berdoa, bersyukur, belajar taat kepada Tuhan. Mungkin semua itu terlihat kecil dan sederhana, tetapi justru melalui hal-hal sederhana itulah Tuhan sedang melatih kita menjadi besar. Jadi kalau hari ini mungkin kita hanya membaca satu bagian firman Tuhan, mungkin doa kita hanya beberapa menit saja, tetapi ketika itu dilakukan secara terus-menerus setiap hari, niscaya secara perlahan-lahan iman kita akan bertumbuh dan menjadi besar. Saudaraku, jangan meremehkan langkah apapun yang sepertinya kecil, karena seringkali Tuhan memakai perkara kecil untuk mempersiapkan bagi kita perkara yang besar di masa yang akan datang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk selalu setia dalam perkara-perkara kecil. Tolong kami supaya setiap hari kami mau melatih kehidupan rohani kami, membaca firman-Mu, berdoa,
bersyukur, dan tentunya hidup dalam ketaatan. Biarlah melalui kesetiaan kami di dalam hal-hal yang kecil, Engkau ya Bapa membentuk iman kami menjadi besar dan kuat, dan hidup kami akan menjadi alat yang akan Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Bapa, tuntun dan berkatilah jemaat-Mu pada hari ini. Lindungilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.